kegiatan gelar karya P5 kami nyatakan resmi untuk dibuka dan dilaksanakan. Datang di kegiatan P5 di kelas 12. Nah, untuk di kegiatan P5 di kelas 12, tema yang kita gunakan itu adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini sesuai dengan temanya, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Di sini kami memanfaatkan limbah rumah tangga, yaitu sampah organik, untuk menjadi pupuk. Nah, di sini ada 3 produk yang kita lakukan, yang kita buat. Adalah yang pertama adalah kompos, yang kedua adalah pupuk organik cair, dan yang ketiga adalah ekoenzim. Nah, tahapan pertama saat kami melakukan kegiatan ini adalah yang pertama itu adalah sosialisasi dari guru atau pendamping atau fasilitator yang mendampingi kegiatan P5 di kelas 12. Kemudian yang kedua adalah siswa melakukan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian minggu berikutnya siswa akan melakukan presentasi apa yang akan dia lakukan untuk kegiatan P5-nya. Nah, kemudian setelah itu seluruh siswa kelas 12 kita bagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan keputusan kita yang tadi, yaitu pembuatan POC, kemudian pembuatan kompos, kemudian pembuatan ekoenzim. Nah, untuk pembuatan ekoenzim di sini kita memanfaatkan sampah rumah tangga atau sisa buangan sayuran atau kulit buah-buahan yang kita manfaatkan menjadi ekoenzim, di mana bahan yang dibutuhkan itu adalah 3. Yang pertama adalah bahan organik, kemudian air, dan kemudiannya lagi adalah molase. Nah, sedangkan untuk bahan pupuk organik cair, bahan yang dibutuhkan itu adalah sampah limbah rumah tangga, kemudian molase, kemudian ditambah dengan tambahan lainnya. Nah, sedangkan untuk kompos itu di sini ada beberapa kompos yang dibuat. Ada kompos yang di dalamnya mengandung produk sisa bahan rumah tangga, dan ada juga kotoran hewan. Nah, untuk mengimplementasikan pupuk atau bahan organik yang sudah kita buat menjadi kompos, kemudian menjadi ekoenzim dan menjadi pupuk organik cair, maka kita melakukan pembibitan sayur. Jadi kita di sini adalah menanam sayur. Yang pertama kita lakukan adalah membibit sayurnya. Nah, untuk pembibitan sayur ini kita mempergunakan cangkang telur. Nah, cangkang telur seperti ini, setiap siswa membibit 2 benih setiap 1 cangkang. Ini fungsinya adalah kita juga memanfaatkan barang limbah seperti cangkang telur untuk wadah pembibitan. Nah, kemudian setelah melakukan pembibitan lebih kurang selama 2 minggu, kita akan melakukan pindah tanam ke dalam wadah. Nah, di sini juga wadah media tanam kita, pohon ininya, kita tanam di kantong-kantong bekas minyak goreng, kemudian kantong-kantong bekas misalnya kayak super pel atau apalah seperti itu. Nah, ini artinya kita juga memaafkan bahan-bahan bekas sebagai bahan untuk tempat menanamnya. Nah, kemudian sebagai teknologi tepat gunanya, anak-anak juga diminta untuk membuat teknologi sederhana untuk irigasi atau penyiraman. Nah, seperti kita lihat di sini ada yang modelnya seperti ini. Kemudian ada juga yang modelnya memakai impuls ya. Di sini bisa mengontrol laju turunnya air pada tanam-tanamannya. Nah, kemudian setelah mereka semua membuat seperti ini, setiap minggunya kita akan memupuk menggunakan pupuk yang sudah mereka buat, misalnya menggunakan ekoenzim atau pupuk organik cair. Nah, setelah kita laksanakan beberapa minggu, setiap minggu dengan pemupukan dan kemudian pemeliharaan, dan di akhir kegiatan kita melakukan panen karya. Nah, untuk kegiatan panen karya, siswa diminta pertama adalah membuat majalah dinding. Jadi di majalah dinding ini, semua siswa diminta menceritakan alur kegiatan mereka dari awal sampai dengan akhir saat kegiatan P5 di kelompoknya masing-masing.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good afternoon. Selamat siang semuanya. Pada hari ini saya akan menyampaikan kegiatan P5 yang ada di SMA Negeri 2. Pada hari ini kegiatan P5 kita ya semester 1 ini akan mengadakan tentang tema kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini kita akan mengangkat kebudayaan Melayu yang ada di Kepulauan Riau. Semester ini kita akan mengangkat kegiatan permainan rakyat yang ada di Kepulauan Riau. Maka dari itu kita mempunyai beberapa tahapan dalam kegiatan P5 di kelas 10 ini. Oke, kegiatan P5 ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan pengenalan, di mana siswa-siswa kita akan menggali dan mendapatkan informasi apa saja yang mereka ketahui tentang kebudayaan Kepulauan Riau. Jadi kebudayaan ini mereka akan menggali informasi tentang pertama, tarian Melayu, kedua, masakan Melayu, ketiga, permainan rakyat Melayu di Kepulauan Riau. Jadi pada tahap ini anak-anak kita akan menggali informasi sebanyak mungkin tentang kegiatan yang akan mereka lakukan pada tahapan pertama ini. Oke, tahapan selanjutnya anak-anak akan melakukan tahapan aksi. Dan tahapan aksi ini kita mendatangkan narasumber. Jadi persatuan dari permainan rakyat. Karena kita akan mengangkat tentang permainan rakyat, jadi permainan rakyat ini akan ditampilkan oleh narasumber yang datang dari penyengat. Maka dari itu, karena kita menampilkan kebudayaan Melayu khususnya tentang permainan rakyat, anak-anak kita akan menampilkan permainan rakyat pada gelar karya. Gelar karya ini akan menampilkan sebuah cerita pesta rakyat di Pasir Putih yang akan menampilkan sebuah kerajaan yang mana di kerajaan tersebut ada raja dan pengawal-pengawal dan para tarian Melayu dan permainan rakyat pada penampilan tersebut. Jadi pada gelar karya ini anak-anak kita selama 3 hari melakukan latihan rutinitas mereka menampilkan apa saja yang akan mereka tampilkan nanti pada gelar karya. Semoga gelar karya kita akan berjalan dengan baik karena anak-anak kita sudah berlatih dengan baik dan dapat terlaksana pada hari H. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tema P5 kelas 11 semester ini yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Diawali dengan semangat siswa dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kegiatan ini dirancang untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebinekaan di kalangan generasi muda dengan tujuan utama menciptakan rasa toleransi yang tinggi dan menghargai setiap keberagaman. Adapun rangkaian kegiatan P5 kelas 11 semester ini diawali dengan pengenalan tema Bhinneka Tunggal Ika kepada siswa. Selanjutnya siswa mengeksplorasi dan menggali informasi tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Setelah itu mereka mempresentasikan bersama kelompok mereka masing-masing. Selanjutnya ada kegiatan wisata kuliner. Jadi wisata kuliner ini siswa menyajikan dengan kreativitas mereka masing-masing, menyajikan makanan tradisional dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Lalu kami juga mengundang seniman lokal untuk berbagi wawasan serta berbagi ilmu tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita ada tahap
tahap persiapan gelar karya. Nah, di tahap persiapan gelar karya, siswa-siswa itu udah mulai latihan untuk mempersiapkan puncak gelar karya yang diawasi oleh fasilitator dan koordinator masing-masing. Setelah itu ada puncak gelar karya. Nah, di puncak gelar karya ini dihadiri oleh para tamu undangan serta orang tua siswa. Nah, di sini siswa menampilkan dengan kreativitasnya, menampilkan tarian tradisional dari setiap provinsi yang ada di Indonesia, menampilkan lagu daerah yang ada di Indonesia, serta permainan tradisional yang ada di Indonesia. Indonesia. Terbangku membuat menjadi tempoyak. Dengan adanya kegiatan P5 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika ini bisa menanamkan rasa toleransi, terus kerjasama, saling menghargai keberagaman terhadap sesama siswa. Terus harapannya juga bisa menjadi agen positif dalam masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih bersatu dan harmonis. Sebetulnya saya sangat matahari terbenam.